Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karul Fikri dari Universitas Dharma Andalas Padang. Baik, saya di sini sebagai pemimpin yang akan memimpin jalannya debat pada hari ini, di mana mosi yang kami angkat yaitu pemerintah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Di mana pada debat kali ini ada dua pembicara, yaitu pembicara pro Yunita Amelia dan pembicara kontranya Dea Elvi Sundari. Nah, untuk yang pertama, mari kita dengarkan argumentasi dari pembicara pro. Kepada Yunita Amelia, disilahkan menyampaikan argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Dewan Juri yang terhormat dan kepada pemimpin debat pada hari ini. Izinkan saya sebagai tim pro untuk menjelaskan mosi yang kami pilih, yaitu peraturan daerah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Mengapa kami memilih mosi ini dan mengangkat mosi ini? Karena pada dewasa ini banyak sekali masyarakat kita yang menolak untuk divaksin, apalagi yang sedang hangat-hangatnya kita untuk menanggulangi penyakit COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, yaitu yang tergolong pada pandemi. Vaksin sendiri merupakan produk biologis dengan yang untuk bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh pada manusia. Dengan tujuan pemberian vaksin ini, kita harapkan antibodi masyarakat kita lebih meningkat dan dapat menangkal penyakit COVID-19 yang akan datang kepada tubuh. Sehingga dengan vaksin ini saya harap sekali masyarakat kita dapat memutus rantai COVID-19 yang sedang kita hadapi. Menurut pemerintah sendiri melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, sehingga kita harus lebih mendukung vaksin sendiri. Adapun pemerintah yang memberikan sanksi ini bertujuan agar secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum agar menyelamatkan masyarakat dari wabah COVID-19. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah agar pelaksanaan pemerataan vaksinasi pada masyarakat kita. Hukum ini sebenarnya merujuk juga kepada Undang Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh kesehatan masyarakat. Di mana dengan mendapatkan pelayanan kesehatan ini, dengan melaksanakan vaksin, kita diharapkan dapat menanggulangi COVID yang sedang kita hadapi ini secara cepat dan tuntas. Dan menurut saya, apabila masyarakat kita ini yang tidak melaksanakan vaksin, ini tergolong kepada mereka yang tidak mendukung pemerintah, di mana merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu dikatakan bahwa barang siapa yang sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Karena vaksin sendiri bertujuan untuk menanggulangi wabah yang kita hadapi secara pandemi ini secara mendunia. Pada pasal 93 pun, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Sebagaimana kita ketahui, dengan vaksin ini kita dapat menghentikan COVID yang sedang kita hadapi ini dan tidak menyebarluaskan COVID kepada masyarakat yang seharusnya tidak merasakan rasanya COVID tersebut, sehingga apabila saya pun contohnya yang sudah divaksin, saya tidak akan menerima COVID-19 apabila pun saya melaksanakan prokes dengan menurut pemerintah. Jadi apabila pun kita sudah melaksanakan vaksin, diharapkan prokes tetap terjaga dan terkontrol dengan baik. Dan bila dikatakan oleh tim kontra nanti jika ini merupakan untuk melanggar HAM, menurut saya ini bukanlah untuk melanggar HAM, karena
Di sini kita tidak mengabaikan HAM karena demi kesehatan masyarakat mendunia, sehingga ini sangatlah penting untuk dikuatkan bahwa vaksin ini sangatlah penting, bukan untuk menekan mengancam rakyat pun, karena dengan tidak diberi vaksin ini ataupun tidak diberi ganjaran, maka masyarakat kita tidak melaksanakan vaksin secara merata. Jadi menurut saya dengan pemberian sanksi pun seperti dengan sanksi administrasi yang terjadi saat ini, seperti dengan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, dengan penundaan penghentian layanan administrasi ataupun denda. Jadi secara lugas dan mantap saya mendukung pemerintah untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak melaksanakan vaksin, karena vaksin begitu penting menurut saya. Terima kasih. Baik, pembicara pro menghabiskan waktu 4 menit 49 detik dan akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya, yaitu pembicara kontra. Kepada Dea Elvi Sundari disilahkan menyampaikan argumentasinya. Terima kasih kepada pemimpin debat, Dewan Juri yang saya hormati, serta tim pro. Baiklah, sebelum masuk ke dalam argumentasi saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita hari ini, yaitu peraturan daerah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Izinkan saya untuk menyanggah seluruh yang dikatakan oleh pembicara tim pro. Baiklah, pembicara pro tadi mengatakan bahwa sanksi yang diberikan berupa pidana, denda, sanksi administratif. Namun, seperti yang kita ketahui, seseorang sebelum dilakukannya vaksin terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan. Baik itu cek suhu, cek tekanan darah, dan masih banyak lagi screening kesehatan lainnya. Jika tidak bisa memenuhi, maka tidak bisa untuk dilakukannya vaksin. Namun, dengan pemberian sanksi atau seakan menjadi tolak ukur untuk bepergian dan untuk mencari kerja, bukankah hal ini akan menimbulkan banyaknya oknum-oknum kejahatan yang timbul, seperti jasa pembuatan sertifikat vaksin yang palsu tanpa perlu dilakukannya vaksinasi? Masuk ke dalam argumentasi saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita. Peraturan daerah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Yang pertama, diskriminasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bab 2 pasal 3 ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Perlu saya garis bawahi lagi, saudara-saudara, dalam undang-undang ini sangat jelas dikatakan bahwa kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pembicara pro tadi telah memberikan limit atau batasan perdebatan kita. Vaksin yang kita bicarakan di sini adalah vaksin COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara pro karena banyak sekali data dan fakta yang mendukung argumentasi saya mengapa saya tidak setuju atau menolak terhadap mosi kita hari ini. Ketua Omnibus Republik Indonesia Bapak Muhammad Najib menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini itu bersifat sukarela sehingga tidak perlu adanya paksaan. Jika peraturan daerah memberikan sanksi, tentunya hal ini telah melanggar dari prinsip persetujuan dalam hak asasi manusia. Kemudian argumen saya selanjutnya, intimidasi keyakinan, sehingga menimbulkan kecurigaan ada apa dengan hal ini. Mengapa seakan vaksin itu diwajibkan dan dipaksa dengan pemberian sanksi? Bagi masyarakat yang kritis, tentunya ia akan berusaha mencari tahu mengapa hal ini terjadi. Mengapa jika vaksin itu aman, efektif, mengapa perlu adanya penegakan hukum dan sanksi yang diperlukan? Bukankah Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan setiap individu berhak menentukan tindakan medis yang diterimanya? Kemudian, seseorang yang memiliki kesehatan mental atau pengalaman buruk terhadap jarum suntik tidak bisa dengan mudah dipaksa untuk melakukan vaksin. Karena jika dipaksa, maka hal itu akan membuat kesehatan mentalnya terganggu atau membuat masyarakat tersebut dirugikan dengan paksaan. Kemudian yang ketiga, pemberian sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin justru akan menimbulkan banyaknya oknum-oknum kejahatan yang terjadi, di mana sertifikat vaksin seakan menjadi standar untuk bepergian mencari kerja. Seseorang yang tidak divaksin tidak bisa masuk kerja, dan masih banyak lagi saudara-saudara. Hal ini mengakibatkan timbul oknum-oknum kejahatan seperti sertifikat vaksin palsu yang banyak beredar di masyarakat saat sekarang ini. Banyaknya beredar sertifikat vaksin palsu,
Mengapa pemerintah seakan memberikan standar kesehatan manusia yang terhindar dari COVID-19 ini itu ditentukan dari kertas sudah melakukan vaksin? Namun, seperti yang kita ketahui, banyak data-data yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah divaksin namun tidak menjaga ketat protokol kesehatannya, banyak yang terjangkit virus COVID-19 ini. Hal ini menandakan yang perlu ditekankan pemerintah daerah adalah menjaga ketat protokol kesehatan, bukan memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Jika vaksin tidak menjadi standar untuk bepergian untuk mencari kerja, dengan begitu masyarakat yang takut untuk injeksi atau memiliki penyakit tertentu sehingga tidak bisa divaksin, mereka tidak perlu was-was dan tidak akan membeli sertifikat vaksin yang palsu. Dengan begitu kejahatan menurun, pemerintah bisa terfokus untuk menangani COVID-19 ini. Sehingga saya menyatakan dengan cerdas, lugas, dan mantap bahwa saya tidak mendukung mosi kita hari ini. Terima kasih. Nah, baik, pembicara kontra menghabiskan waktu 4 menit 53 detik. Dari dua argumentasi yang telah disampaikan pembicara pro dan pembicara kontra tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dari pembicara kontra, ia sangat setuju akan adanya sanksi yang diberikan kepada mereka yang menolak untuk divaksin, di mana vaksin sendiri merupakan produk biologis yang akan meningkatkan imunitas tubuh seseorang dan meningkatkan kesehatan tubuhnya. Selanjutnya, mengapa pemerintah memberikan sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin? Ini guna mempertegas masyarakat supaya mau untuk divaksin, yang bertujuan untuk memutuskan rantai COVID-19. Apabila masyarakat ditegaskan seperti ini, maka pemerintah berharap masyarakat semuanya mau untuk divaksin sehingga mendapatkan imunitas dan kesehatan tubuh yang lebih baik lagi untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu dari pembicara kontra. Ia sangat menolak adanya sanksi yang diberikan kepada mereka yang menolak untuk divaksin, di mana ia menganggap bahwa pemerintah di sini mengabaikan HAM, yaitu hak asasi manusia, di mana seseorang berhak untuk memilih atau menolak akan divaksin atau tidak. Selanjutnya ini merupakan intimidasi kepercayaan seseorang, di mana apabila diadakannya sanksi, maka seseorang itu tidak akan bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Contohnya, seseorang yang telah diberikan vaksin akan mendapatkan sertifikat vaksin, di mana ia bebas pergi kemanapun dan dapat bekerja. Sedangkan orang yang tidak divaksin, maka ia tidak mendapatkan sertifikat vaksin sehingga ia tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, apabila diberikan sanksi seperti ini, akan timbul kecurigaan, bahkan akan timbul kriminalitas dari oknum-oknum terkait bidang kesehatan, terutama sertifikat vaksin, di mana akan adanya penjual belian sertifikat atau surat vaksinasi palsu, yang target pasarnya adalah mereka yang menolak untuk divaksin tetapi masih tetap ingin untuk mendapatkan sertifikat vaksin tersebut. Baik, hanya itu yang dapat disampaikan, dan inilah hasil debat dari Universitas Dharma Andalas hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.